Bab 461 Pembunuh miskin dan tak berdaya. Yang Xuyan paling baik dalam penyembunyian dan pembunuhan. Sekarang dia melakukannya di belakang punggung Ye Bufan, semuanya diam. Di masa lalu, dia telah membunuh banyak master yang berada di atasnya dengan cara ini. Sangat disayangkan dia bertemu Ye Bufan kali ini. Meskipun Ye Bufan tidak melihat ke sini, dan meskipun dia telah memasuki keadaan setengah gila, kesadaran spiritualnya masih ada sebagai naluri. Dan yang paling dia inginkan saat ini adalah menemukan seseorang yang dapat membantunya memadamkan api yang berkobar di tubuhnya, dan saat ini seseorang muncul. Tepat ketika belati hitam yang Xuyan hendak menyentuh punggung Ye Bufan, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, dan dua mata menyala muncul di depannya. Dia terkejut, dia tidak menyangka bahwa keterampilan pembunuhannya yang tak terkalahkan akan ditemukan, dan orang di depannya ternyata sangat terampil, bahkan jauh lebih baik daripada yang dikatakan Li Hongying. Ye Bufan mengerahkan sedikit kekuatan, dan belati hitam di tangan yang Xuyan jatuh ke tanah dengan keras, tetapi sebagai pembunuh yang berpengalaman di medan perang, dia tidak panik. Setelah beberapa saat, belati bersinar lainnya muncul, menebas leher lawan seperti meteor. Sangat disayangkan bahwa kultivasi Ye Bufan saat ini telah mencapai kesempurnaan luar biasa dari tahap pendirian yayasan, dan dia bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh orang seperti dia. Dia dengan santai mengulurkan dua jari, menangkap belati, dan membuangnya. Kemudian dia mencubit denyut nadi yang Xuyan, dan seluruh tubuhnya langsung memasuki kondisi lumpuh, tidak dapat mengambil tindakan apapun lagi. Melihat kedua mata Ye Bufan yang menyala-nyala, dia benar-benar panik. Dia menangkapnya tetapi tidak membunuhnya. Dia masih menatap dirinya sendiri dengan ketakutan, apa yang akan dilakukan orang ini. Kemudian sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Ye Bufan melambaikan kedua tangannya yang besar satu demi satu. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Sebagai seorang pembunuh, dia selalu berani dan berhati-hati. Yang Xuyan adalah orang yang sangat berani, tetapi saat ini dia benar-benar takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa target pembunuhannya adalah pecahan kaca, dan itu adalah pecahan kaca dengan budidaya yang sangat kuat. Sepertinya akan sulit menjaga keperawananmu saat ini. Lepaskan aku, biarkan aku pergi secepatnya. Pembunuh kelas dunia malang peringkat 67 itu seperti gadis tak berdaya saat ini, dengan kepanikan dan ketakutan di wajahnya. Dia ingin berjuang mati-matian, tapi sayangnya, di bawah tekanan kultivasi kuat lawan, tubuhnya selembut mie. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lepaskan aku. Yang Xuyan tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Sebagai seorang pembunuh yang kuat, dia telah menghadapi air mata orang lain berkali-kali, tetapi pada saat ini dia menitikkan air mata yang tidak berdaya. Mereka yang membunuh selalu dibunuh, dan dia juga memiliki kesadaran bahwa dia akan mati di masa depan, tetapi sayangnya dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan cara ini. Perasaan ini sungguh menyedihkan dan tidak berdaya. Saya mungkin pembunuh paling tragis dalam sejarah. Sangat disayangkan Ye Bufan telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang atau menangis, tidak ada respon dari pihak lain. Dia menekannya di tempat tidur di kamar dan melihat bahwa dia akan jatuh sepenuhnya. Seorang Yimo sedang ragu-ragu di ruang tamu, berjuang dengan pilihan apa yang harus dia ambil, ketika dia mendengar teriakan tiba-tiba datang dari Ye Bufan. Dia pikir ada bahaya dan buru-buru membuka pintu, hanya untuk melihat pemandangan luar biasa di depannya. Xiao Fan, apa yang kamu lakukan? Terlalu terkejut, An Yimo berteriak. Jeritan inilah yang menjaga kesucian Yang Xuyan, tetapi mengorbankan nyawanya. Mendengar teriakan An Yimo, Ye Bufan tiba-tiba sadar kembali. Setelah menyadari bahwa itu adalah seorang pria di depannya, dia mematahkan leher Yang Xuyan dengan sekali klik. Lalu dia menghilang dalam sekejap dan menoleh ke arah An Yimo karena dia tahu dia adalah seorang wanita. Ah, Xiao Fan, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun An Yimo mencintai Ye Bufan dari lubuk hatinya, dan meskipun dia telah berfantasi untuk menyerahkan tubuhnya kepada pangeran piano kecil berkali-kali, itu semua terjadi terlalu tiba-tiba, yang membuatnya sedikit bingung dan tidak bisa menerimanya. Sangat disayangkan Yang Xuyan,
yang 100 kali lebih kuat darinya, tidak bisa menahan diri. Apa yang bisa dia, seorang wanita lemah, lakukan? Hampir seketika, pukulan Ye Bufan menghancurkan semua pakaiannya menjadi beberapa bagian, lalu dia mengangkatnya dan menekannya di tempat tidur besar di sebelahnya. Ah! Saat sensasi kesemutan datang, An Yimo merasakan emosi yang campur aduk. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya, dan dua air mata kristal jatuh dari sudut matanya. Secara emosional dia mencintai Ye Bufan, dan secara intelektual dia tidak ingin membuang pengalaman pertamanya dengan cara yang membingungkan, tapi semuanya jelas tidak bergantung pada keinginannya, dan semua yang seharusnya terjadi. Tapi segera dia juga menemukan ada yang tidak beres dengan Ye Bufan. Matanya merah darah, seolah-olah dia adalah binatang buas yang kepanasan. Tidak bisa melihat emosi manusia normal. Xiao Fan, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Saat ini, semua emosi An Yimo berubah menjadi kekhawatiran, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kekasihnya. Sangat disayangkan Ye Bufan hanya memiliki naluri di hatinya saat ini, dan dia terus melakukan gerakan paling primitif tanpa reaksi apapun terhadap hal lain. Untungnya, setelah penyatuan, waktu perlahan berlalu, dan Yuan Yinqi yang telah dihargai An Yimo selama bertahun-tahun memasuki tubuh Ye Bufan, membuat nyala apinya memudar, dan kedua matanya yang merah darah perlahan pulih. Momo, kenapa kamu? Setelah sadar kembali, Ye Bufan mengenali wanita di pelukannya dan bertanya dengan heran, Momo, kenapa kamu? Saat ini, An Yimo merasa tubuhnya akan segera mati. Robeknya, dan dia menahan rasa sakit dan bertanya, Xiao Fan, ada apa denganmu? Petik 2. Aku, Ye Bufan perlahan memulihkan ingatannya dan berkata dengan rasa malu, maaf, ada yang salah dengan tubuhku, dan kamu telah dianiaya. Saat dia mengatakan itu, dia mundur dan menarik selembar kain untuk menutupi tubuh An Yimo. Namun yang tidak dia duga adalah api di tubuhnya hanya berkurang sedikit. Begitu Yuan Yinqi milik An Yimo hilang, api itu akan langsung menghilang. Kembalilah. Matanya berubah menjadi merah darah lagi, dan dia melolong dan bergegas, merobek spray hingga berkeping-keping. Yimo berteriak, tapi kemudian dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ada yang tidak beres dengan tubuh Ye Bufan, dan hanya tubuhnya sendiri yang bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, dia tidak melawan sama sekali, tetapi mencoba yang terbaik untuk bersantai, untuk membantu kekasihnya melewati kesulitan. Sayangnya, Ye Bufan berada dalam kondisi gila, dan gerakannya terlalu keras, yang menyebabkan dia sangat kesakitan. Lihat wajahnya, aku benar-benar minta maaf. Yimo berkata dengan malu-malu, tidak apa-apa Xiao Fan, selama aku bisa membantumu, aku bersedia. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, sayang sekali tubuhnya terlalu rapuh dan tidak dapat menahan cambukan. Ye Bufan jelas menyadari hal ini. Dia tidak punya pilihan lain selain segera membantu An Yimo meningkatkan fisiknya. Cara terbaik adalah kultivasi ganda. Sambil mencoba mengurangi dampaknya sebanyak mungkin, dia berkata, Momo, lakukan apa yang saya katakan. Bab 462, Kesempurnaan luar biasa dari tingkat misterius. Karena An Yimo adalah orang biasa yang belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya, tubuhnya benar-benar kosong. Ye Bufan pertama-tama memberitahu rute latihannya, dan kemudian menggunakan energi kekacauannya sebagai panduan untuk membentuk rutinitas latihan di tubuhnya siklus jalur gong. Sayangnya semua ini terjadi terlalu lambat. Tubuh Yimo menjadi semakin lemah dan semakin tak tertahankan. Dalam keputusasaan, Ye Bufan mengeluarkan pil penguat tulang, pil kelahiran kembali, dan pil lainnya dan memasukkannya ke dalam mulut An Yimo. Kemudian dia menggunakan energi kekacauannya sendiri untuk membantunya mengkatalisasi kekuatan obat, sekaligus melindungi meridian di tubuhnya agar tidak dihancurkan oleh kekuatan obat yang kejam. Pada saat ini, dantian An Yimo yang baru terbentuk dengan cepat dipenuhi dengan energi sejati, dan seluruh tubuhnya tampak panik. Energi sejati yang hebat mengalir ke seluruh anggota tubuhnya, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Level Huang awal, level kuning tengah, level kuning akhir, level Suan awal.
Dengan bantuan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan energi sejati Ye Bufan, An Yimo meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya ditinggikan ke alam Dzogchen tingkat Xuan. Jika prajurit lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Kecepatan peningkatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan murid sekte dengan sumber daya tak terbatas tidak dapat mencapai kecepatan peningkatan seperti ini. Tentu saja, situasi ini tidak bisa ditiru. Belum lagi setiap pil yang diambil Ye Bufan sangat berharga dan tidak mungkin dimiliki orang lain. Bahkan orang biasa yang meminum begitu banyak pil sekaligus tidak akan bisa lolos dari ledakan hingga kematian. Hanya Ye Bufan, yang memiliki keterampilan kultivasi ganda dan energi kacau, serta mahir dalam keterampilan medis, yang berani mengambil risiko menggunakan metode ini untuk meningkatkan kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, tubuh An Yimo juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Garis meridiannya menjadi sangat lebar dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Apa yang Ye Bufan rasakan akibat benturan itu bukan lagi rasa sakit, melainkan kenyamanan dan kesenangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Selama periode ini, Nyonya Dao juga datang untuk memeriksanya. Setelah merasakan situasi di dalam ruangan, dia pergi tanpa suara. Bulan cerah di luar jendela perlahan naik ke langit, dan waktunya tiba di tengah malam. Akhirnya, dengan suara gemuruh, Ye Bufan benar-benar menenangkan efek samping dari Xuan dan. Setelah ruangan perlahan kembali tenang, kedua orang itu berpelukan erat. Mereka dapat dengan jelas mendengar napas satu sama lain, tetapi tak satu pun dari mereka yang berbicara. Setelah sekian lama, Ye Bufan berkata, "Momo, aku minta maaf. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya." Titik petik 2. Tidak ada yang aku minta maaf. Sebaliknya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Seorang. Yimo dengan lembut menyentuh pipinya. Setelah berciuman, dia mulai berbicara tentang perjuangan dan rasa sakitnya selama periode ini. Akhirnya, dia berkata, "Xiao Fan, hatiku sudah lama terisi denganmu, tapi sayang sekali aku ragu-ragu untuk mengambil langkah ini. Kaulah yang membantuku memperkuat tekadku hari ini, dan aku tidak akan pernah melakukannya, khawatir tentang pilihan di masa depan." Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, tapi menciumnya dengan kuat. Merasa tubuhnya akan bergerak, An Yimo berkata dengan cepat, "Tidak, kami tidak bisa datang lagi." Meskipun tubuhnya telah diubah menjadi kondisi yang sangat kuat, ini adalah pertama kalinya, itu masih sulit untuk ditanggung. Ye Bufan juga memahami hal ini dan menjemputnya ke kamar mandi. Mereka berdua mandi dan berpakaian lagi. Melihat kekacauan di ruangan itu, An Yimo berkata dengan malu-malu, "Xiao Fan, apa yang terjadi padamu hari ini?" Ye Bufan menjelaskan efek samping dari meminum pil Xuan, dan akhirnya berkata, "Ini hanya kecerobohanku. Saya tidak menyangka lapisan Millennium Razor akan memiliki efek samping yang begitu kuat. Sepertinya saya harus menahan Anda saat menggunakan ramuan ini di masa mendatang." Seorang Yimo berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Kamu tidak tahu betapa buruknya situasinya saat itu, bahkan orang itu." Pada titik ini, dia ingat ada mayat di ruangan itu, menunjuk ke arah pembunuh bayaran Yang Xuan dan berkata, "Siapa dia? Mengapa dia datang ke kamarmu?" Ye Bufan menepuk kepalanya dan mencoba mengingat, dan dia mendapat kesan tentang apa yang terjadi saat itu. "Orang ini pasti seorang pembunuh yang datang untuk membunuhku." Dia berkata dan berjalan ke arah Yang Xuan, ingin membuang mayatnya. Pada saat ini, terdengar suara dengung kecil, yang merupakan suara ponsel yang bergetar. Ye Bufan sedang berpikir untuk mencari tahu asal-usul si pembunuh. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel dari tubuhnya. Dia melirik ke layar dan itu menunjukkan kata-kata, "Nona." Setelah menekan tombol jawab, suara Li Hongying keluar dari telepon. "Yang Xuan, bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah membunuh pria bernama Ye?" Meskipun dia yakin dengan kekuatan pembunuh bayangan, Li Hongying tidak sabar dan memanggil. Ye Bufan berkata ke mikrofon, "Nona Li, maaf mengecewakan Anda, saya masih hidup dan sehat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Anda adalah Ye Bufan, di mana Yang Xuan?"
Meskipun kurang lebih ada keakraban sebelumnya. Dengan sedikit persiapan mental, Li Hongying masih terkejut. Ponsel Yang Xuyan ada di tangan Ye Bufan, yang hanya berarti sesuatu telah terjadi padanya. Ye Bufan berkata dengan bercanda, apakah kamu berbicara tentang pemilik ponsel? Dia tertidur, tetapi dia mungkin tidak akan pernah bangun. Li Hongying berhenti selama beberapa detik, lalu berkata, datanglah ke tempatku sebentar, ada beberapa yang ingin aku bicarakan denganmu tentang hal itu. Tapi aku tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Saat Ye Bufan selesai berbicara, panggilan itu tiba-tiba terputus. Tepat ketika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, aktif, telepon kembali padanya. Tapi kali ini panggilan video. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini, tapi dia tetap menekan tombol jawab, dan segera wajah Li Hongying muncul di layar. Nona Li, saya benar-benar tidak menyangka Anda begitu tertarik untuk menelepon saya melalui video selarut ini. Ye Bufan, menurut Anda siapa ini? Li Hongying tidak menyia-nyiakan omong kosong apapun, dia membalikkan layar ponselnya dan Hai Mingzi, Tang Ming, Ai Meili dan lainnya segera muncul di layar. Saat ini mereka diikat erat, dan mulut mereka ditutup dengan handuk. Meskipun mereka berusaha mati-matian untuk meneriakkan sesuatu, mereka hanya bisa mengeluarkan suara merengek. Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap. Li Hongying, apa maksudmu? Li Hongying tertawa sebentar, lalu berkata, bagaimana dengan Guru Ye, apakah kamu tertarik untuk datang untuk berbicara denganku kali ini? Wanita itu sangat licik. Jika tidak, Li Tianxing tidak akan bisa mengirimnya untuk memimpin tim ke kota Jiangnan dengan percaya diri. Setelah kegagalannya dalam pertandingan arena hari ini, dia menyadari bahwa akar masalahnya ada pada Ye Bufan. Selama pria ini tersingkir, semua masalah akan terselesaikan, termasuk wanita bertopeng yang kuat dan tidak tahu malu yang tidak lagi bertarung demi Jiangnan. Asosiasi Seni Bela Diri. Jadi setelah perencanaan yang matang, dia membuat dua persiapan. Di satu sisi, dia mengirim pembunuh bayangan Yang Xuyan untuk membunuhnya, dan di sisi lain, dia meminta orang-orang untuk menangkap Hai Mingzi dan yang lainnya untuk berjaga-jaga. Terlihat dari terbunuhnya Feng Xingli dan Yin Kaisan di KTV terakhir kali, pemuda ini sangat peduli dengan murid-muridnya. Hasil terbaiknya adalah pembunuhan Yang Xuyan berhasil, dan akan berakhir. Jika gagal, maka orang-orang ini akan dijadikan sandera untuk menegosiasikan persyaratan dengan Ye Bufan dan melaksanakan rencana selanjutnya. Sekarang Yang Xuyan sudah mati, dia segera memainkan kartu kedua. Bab 463, memanfaatkan situasi. Kilatan kemarahan melintas di wajah Ye Bufan. Li Hongying, bisakah kamu menjadi lebih tercela? Terkikik, Li Hongying tertawa lagi, tampak puas dengan reaksi Ye Bufan. Ye Bufan, jangan lupa bahwa kita adalah masyarakat Dajiang. Di mata kita, yang ada hanyalah keberhasilan dan kegagalan. Titik petik 2. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa sakit di hatinya. Marah berkata, katakan padaku, kamu ingin aku bicara di mana? Benar, ini adalah sikap yang benar. Li Hongying berkata, kamu datang ke feri di luar Sikeng sekarang, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Sebelum saya pergi, saya harap Anda dapat memperlakukan murid-murid saya dengan baik, jika tidak saya akan membubarkan asosiasi Dajiang Anda. Li Hongying berkata, jangan khawatir, mereka masih berguna bagiku, jadi aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa melakukannya seperti yang dijanjikan. Ayo, jika aku tidak bisa menemuimu sebelum fajar, pergilah ke sungai untuk mengambil tubuh untuk mereka. Ye Bufan segera menutup telepon, dan semburan api pil mengubah telepon dan tubuh Yang Xuyan menjadi abu. Seorang Yimo hanya mendengarkan gagasan umum dan bertanya, apa yang terjadi? Saya akan memberi tahu Anda secara detail ketika saya punya waktu. Seseorang menculik murid-murid saya dan memaksa saya untuk bernegosiasi dengan mereka. Melakukan itu, dia mulai berganti pakaian. Seorang Yimo berkata, aku akan pergi bersamamu juga. Sebaiknya lupakan saja dan istirahatlah yang baik di rumah. Aku akan pergi ke sana bersama Nyonya Dao. Dengan lembut di pipi. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar, memanggil Nyonya Dao,
dan mereka berdua pergi bersama-sama keluar dari komunitas. Ada sebuah pulau kecil di pinggiran barat kota Jiangnan, bernama Pulau Jiangxin. Pulau ini tidak terlalu besar di siang hari, banyak turis, namun menjadi sepi di malam hari. Tidak ada satupun turis malam ini, karena tempat itu sudah dipesan penuh oleh masyarakat Dajiang, menghentikan semua feri yang datang ke sini. Ada bulan cerah di langit pulau saat ini, dan angin malam bertiup. Li Hongying sedang berbaring di kursi malas di bawah cahaya terang, memegang telepon dan berpikir sejenak, lalu menelepon dengan cepat. Mulailah mengambil tindakan sesuai rencana. Pada tengah malam, restoran Sui Jiangnan telah tutup, dan seluruh restoran menjadi sunyi. 4 sosok hitam tiba-tiba muncul di depan ruangan tempat tinggal Ouyang Lan. Pemimpin itu datang ke pintu, mengeluarkan kunci berbentuk aneh dari sakunya, dan diam-diam memasukkannya ke dalam lubang kunci. Pria itu mendengarkan dengan telinganya terlebih dahulu, lalu mengubah metodenya. Tak lama kemudian terdengar bunyi klik tipis dan pintu dibuka olehnya. Beberapa orang bertindak sangat profesional. Pertama, mereka dengan cepat menyingkir untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalam ruangan sebelum perlahan menyelinap masuk. Mereka berjingkat ke kamar tidur tanpa mengeluarkan suara apapun. Di tempat tidur besar, Ouyang Lan sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Pemimpin pria berbaju hitam datang ke tempat tidur dan menjambak rambutnya dengan satu tangan, dan menutup mulut Ouyang Lan dengan tangan lainnya anggota badan masing-masing. Orang-orang ini terampil dalam gerakan mereka dan memiliki pembagian kerja yang jelas. Mereka jelas telah melakukan persiapan yang matang. Namun setelah berhasil, ekspresi pria berbaju hitam itu berubah drastis. Awalnya ia menggunakan tangan kirinya untuk menjambak rambutnya, namun pada akhirnya tiba-tiba ia mencabut kulit kepalanya, dan tangan kanannya terasa keras bukan orang yang hidup sama sekali. Ternyata yang tergeletak di atas ranjang hanyalah manekin plastik yang memakai wig. Saat ini, pintu lemari di kamar terbuka, dan Gao Daqiang bergegas keluar. Kalian bajingan adalah satu-satunya yang ingin berkomplot melawan Bibi Ouyang. Kalian bahkan tidak dekat. Dia mengangkat tangannya yang besar seperti kipas daun ketail dan memberi mereka masing-masing pedang di depannya dan langsung pingsan. Dajiang Hui sudah lama terkenal kejam. Bagaimana mungkin Ye Bufan tidak berhati-hati? Setelah pertandingan arena hari ini, dia memindahkan Ouyang Lan ke markas besar perusahaan grup bersaudara dan meminta Gao Daqiang untuk tinggal di sini. Setelah Gao Daqiang berhasil, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia memanggil beberapa penjaga keamanan hotel untuk membawa keempat orang itu ke dalam mobil, dan kemudian melaju ke arah barat kota. Setelah Ye Bufan pergi, An Yimo terbaring di tempat tidur tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, terkadang linglung, terkadang tersenyum seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kemudian, dia mencoba menenangkan emosinya dan mulai duduk bersila di tempat tidur, menggerakkan kinya sesuai dengan teknik yang diajarkan oleh Ye Bufan, mengkonsolidasikan kultivasinya dan menyesuaikan tubuhnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya perlahan pulih di bawah nutrisi energi sejati, dan bagian-bagian khusus tidak lagi terasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Pada saat ini, ada suara halus di pintu. Meskipun suaranya sangat kecil, orang biasa tidak dapat mendengarnya sama sekali, tetapi dia sekarang berada pada level Zokchen, dan keenam inderanya sangat tajam, jadi dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Ye Bufan pergi bersama Nyonya Dao. Qin Cucu tidak akan kembali dari kerja lembur malam ini, jadi dia satu-satunya di seluruh villa. Seseorang menyelinap masuk saat ini, dan tentu saja, mereka memiliki motif tersembunyi. Ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja mengalami pembunuhan yang suyan, An Yimo tiba-tiba menjadi waspada. Tetapi dia tidak bertindak gegabah, sebaliknya, dia berbaring dengan tenang di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Setelah beberapa saat, pintu dibuka perlahan, lalu 3 pria berbaju hitam masuk dari luar. Mereka sepertinya sangat familiar dengan situasi di sini. Mengetahui bahwa hanya ada satu wanita yang tersisa di villa, pemimpinnya menyalakan lampu di kamar. Seorang Yimo berpura-pura baru saja menemukan beberapa orang, dan berkata seperti burung yang ketakutan, "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus,
mencari melihat wajah cantik An Yimo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, wanita jalang kecil ini benar-benar cantik, dia telah memanfaatkan anak laki-laki bernama Ye. Seorang pria kecil dengan ekspresi sedih di sebelahnya berkata, saudaraku, bagaimana kalau saudara kita mari kita bersenang-senang dulu, lalu bawa dia kembali. Ekspresi pria parubaya yang tinggi dan kurus itu berubah, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu lupa metode wanita tertua? Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Ketika dia mendengar kata wanita tertua, ekspresi ketakutan melintas di wajah pria kecil itu, dan dia berhenti berbicara. Gadis kecil, ikutlah dengan kami. Selama kamu patuh, kami tidak akan mempermalukanmu. Pria parubaya itu berkata sambil mengeluarkan borgol dan berjalan menuju An Yimo, jangan berpikir untuk melawan, itu hanya Anda yang meminta masalah. Sebuah cahaya dingin muncul di mata An Yimo. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun dia belum melatih gerakannya, dia lebih dari mampu menghadapi orang-orang di depannya ini. Awalnya dia ingin menamparkan beberapa orang sampai mati, tapi kemudian dia menyerah. Orang-orang ini datang untuk menangkapnya, jelas mereka datang untuk Ye Bufan, dan ingin menggunakan diri mereka sebagai sandera untuk mengancamnya. Karena ini lebih buruk daripada memanfaatkan situasi dan pergi bersama mereka, mungkin Anda bisa membantu pria Anda. Memikirkan hal ini, cucu berkata dengan menyedihkan, saudaraku, aku bisa mendengarkanmu, tetapi kamu tidak boleh menyakitiku. Jangan khawatir, selama kamu mengikuti kami dengan patuh, tidak ada yang akan menyakitimu. Ren agak terkejut, segalanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Dia memborgol An Yimo. Dia benar-benar tidak terlalu khawatir tentang wanita yang begitu lembut dan langsung meninggalkan villa bersamanya. Ada sebuah mobil hitam yang diparkir di depan pintu villa. 4 orang masuk ke dalam mobil dan melaju menuju pinggiran barat kota Jiangnan. Bab 464 Saya lebih kaya dari Anda. Ye Bufan dan keduanya pergi ke kapal feri tepi sungai. Ketika mereka tiba, mereka melihat sebuah speedboat menunggu di sana. Seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an berdiri di atas speedboat. Setelah melihat mereka berdua, dia bertanya, apakah itu Tuan Ye? Ye Bufan mengangguk, ini aku. Petik 2. Dua melompat tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu menyalakan speedboat dan melaju menuju Pulau Jiangxin. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di Pulau Jiangxin. Saat ini, Li Hongying sedang duduk di bangku di pulau, menyeruput anggur merah dan makan steak. Hai Mingzi dan yang lainnya diikat di belakangnya dan dijaga oleh selusin pria berbaju hitam. Ye Bufan melompat ke pulau dengan sedikit lompatan, diikuti oleh Lady Dao. Setelah melihatnya, Li Hongying meletakkan gelas anggur di tangannya, dengan senyum ramah di wajahnya, seperti seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, tanpa ada indikasi bahwa kedua belah pihak adalah musuh. Tuan Ye, Anda akhirnya sampai di sini. Li Hongying berdiri dan berkata, sebenarnya, saya hanya ingin berbicara damai dengan Anda. Saya tidak punya niat lain, untuk duduk. Dia berdiri dan berkata dengan tenang. Nona Li, jika Anda ingin mengundang saya, katakan saja. Menggunakan murid-murid saya sebagai pemerasan sepertinya bukan cara yang tulus untuk mengundang orang. Apa yang harus saya lakukan? Jika tidak, jika kita mengundang mereka, Tuan Ye tidak akan datang. Li Hongying melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Biarkan mereka pergi. Setelah menerima perintah, para pria berbaju hitam segera melepaskan ikatan tali Hai Mingzi dan yang lainnya dan melepaskan handuk dari mulut mereka untuk melepaskannya. Guru Ye, kamu di sini. Setelah semua orang dibebaskan, mereka segera berlari ke arah Ye Bufan dengan gembira. Li Hongying tersenyum dan berkata, bagaimana dengan Tuan Ye, apakah saya tulus sekarang? Kalian istirahat dulu dan tunggu sampai saya selesai berbicara. Ye Bufan melambai kepada Tang Ming dan yang lainnya, lalu berbalik dan berkata, Nona Li, Anda mengundang saya ke sini secara besar-besaran, apa yang ingin Anda bicarakan? Li Hongying berkata, Tuan Ye, meskipun kita sudah lama tidak saling kenal,
saya dapat melihat bahwa Anda adalah seorang yang berbakat yang paling tidak dimiliki asosiasi Dajiang kita saat ini. Titik. Dia sangat menyukai Ye Bufan. Medisnya keterampilannya luar biasa, keterampilannya tidak terduga, dan dia memiliki wanita pedang di sisinya. Jika pengikut seperti ini, orang seperti ini dapat ditarik ke Dajiang Hui, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Karena itu, dia membuang posisi kedua setelah dirinya ketika dia membuka mulut. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya ambisi. Saya hanya seorang dokter muda. Saya tidak tertarik pada Master Aula manapun. Li Hongying jelas tidak punya niat untuk menyerah, dan lagi-lagi dia berkata, selama Tuan Ye bersedia bergabung dengan asosiasi Dajiang kita, saya akan memberi Anda posisi wakil presiden. Bagaimana? Apakah kondisi ini tulus? Nona Li, saya pikir Anda salah paham. Saya sudah mengatakan semuanya. Saya tidak tertarik dengan hal-hal ini, apalagi wakil presiden, bahkan jika saya diminta menjadi presiden, saya tidak akan pergi. Berkata, Tuan Ye, saya pikir Anda tidak cukup tahu tentang asosiasi Dajiang kami. Sejujurnya, saya tidak melakukan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Ayah saya telah berkembang di luar negeri. Klub Dajiang juga telah menerima bantuan dari teman-teman dari semua lapisan masyarakat. Ini sedang booming dan memiliki aset hampir 10 miliar. Selama Anda menjabat sebagai wakil presiden, Anda akan memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat Anda belanjakan seumur hidup Anda Nona. Anda juga tidak tahu banyak tentang saya. Pernahkah Anda mendengar bahwa saya adalah ketua Brothers Group, dan saya juga memiliki saham di perusahaan perhiasan Qin, sebuah restoran, dan perusahaan real estate. Saya punya lebih banyak uang daripada Anda. Uang? Mengapa Anda harus pergi dan bekerja untuk Anda? Ini, Li Hongying memang sedikit terkejut setelah mendengar ini. Yayasan Masyarakat Dajiang tidak ada di kota Jiangnan, dan Ye Bufan bukanlah targetnya kali ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang dia. Dalam kesan sebelumnya, Ye Bufan, seperti Fei Liang, membantu asosiasi seni bela diri Jiangnan demi uang. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata lagi, baiklah, izinkan saya mundur selangkah. Selama Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara asosiasi Dajiang dan asosiasi seni bela diri Jiangnan, masa lalu di antara kita akan terhapuskan, dan aku berjanji tidak akan mencarimu lagi. Masalah. Ye Bufan tersenyum bercanda, Nona Li, apakah kamu salah? Kamu baru saja mengirim seorang pembunuh untuk mengambil nyawaku, dan sekarang kamu ingin menghapusnya, bagaimana bisa? Apakah kamu pikir aku adalah Ye? Apakah kamu seorang bodhisattva tanah liat? Bukan kamu yang menyebabkan masalah bagiku, tapi aku ingin menyelesaikan masalah denganmu. Senyuman di wajah Li Hongying menghilang, dan ekspresinya segera menjadi gelap, Ye Bufan, kamu harus memikirkan sesuatu. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi kami jelas bukan seseorang yang bisa kamu ganggu. Bersikaplah bijaksana, dan jika tidak, kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Ye Bufan masih tersenyum. Petik 2. Aku tidak pernah suka diancam. Aku ingin melihat apa konsekuensinya. Kamu, Li Hongying ingin marah, tapi dia melirik wanita pisau yang sedang mengamatinya, tapi akhirnya menahan amarah di dalam hatinya. Ye Bufan, kamu tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan asosiasi seni bela diri Jiangnan, mengapa kamu harus menyeberang ke air berlumpur ini? Selama kamu berjanji untuk tidak melakukannya bantu asosiasi seni bela diri Jiangnan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, apakah itu uang atau kecantikan, asosiasi Dajiang kami pasti akan memuaskanmu. Ye Bufan tersenyum bercanda, saya tidak pernah peduli dengan uang, tetapi saya tertarik pada kecantikan wanita. Sayang sekali kamu terlalu jelek. Jika kamu lebih cantik, aku mungkin akan mempertimbangkannya, tapi aku tidak punya hal seperti itu sekarang. Mungkin. Petik 2. Tidak ada wanita yang suka mendengar orang lain mengatakan dia jelek, meskipun dia benar-benar jelek. Li Hongying membanting meja, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan marah, Ye Bufan, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klub Dajiang kita? Ye Bufan masih duduk di sana, menatapnya dengan tenang dan berkata, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas?
Kamu baru saja mengirim seorang pembunuh untuk membunuhku. Apakah kamu masih ingin aku berlutut? Kamu. Ekspresi Li Hongying tiba-tiba berubah dan dia duduk kembali. Nama belakangnya Ye, bukan itu. Apakah menurutmu aku, Li Hongying, akan baik-baik saja jika aku membiarkan mereka pergi? Ye Bufan berkata sambil bercanda, apakah ada metode lain yang tidak aku ketahui? Li Hongying berkata, alasan mengapa saya mengembalikan siswa-siswa ini kepada Anda karena saya memiliki chip yang lebih penting di tangan saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saat Anda keluar, orang-orang saya telah mengambil tindakan terhadap ibu Anda dan wanita Anda. Dia mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia melepaskan Hai Mingzi dan yang lainnya adalah karena dia merasa orang-orang ini tidak cukup untuk mengancam Ye Bufan. Karena dia telah menangkap Ouyang Lan dan An Yimo, dia mungkin juga menggunakan orang-orang ini untuk menunjukkan ketulusannya. Sekarang negosiasi telah gagal, tidak perlu lagi bersembunyi. Alis Ye Bufan berkedut, saya sudah lama mendengar orang mengatakan bahwa Dajiang bisa bertindak kotor, dan hari ini saya benar-benar melihatnya. Li Hongying berkata, berhenti bicara omong kosong, selama Anda berjanji untuk tidak berpartisipasi dalam pertandingan arena di antara kami dan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan besok, saya akan memastikan ibu dan wanita Anda baik-baik saja. Jika tidak, masyarakat Dajiang kita tidak pernah menjadi keluarga yang baik dan dapat melakukan apapun. Ye Bufan berkata, saya harus mengatakannya. Ancaman Anda sangat efektif bagi saya, tetapi hanya jika Anda dapat meyakinkan saya bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Anda tidak percaya padaku. Mereka akan segera kembali. Li Hongying selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara motor di sungai. Kemudian sebuah speedboat melaju kencang menuju sisi ini. Bab 465 berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Semua orang melihat ke arah perahu, dan Li Hongying melihat dari kejauhan bahwa itu adalah bawahannya Sun Wei yang berdiri di haluan perahu, bersama dengan beberapa pengikut lainnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, bagaimana dengan Tuan Ye, apakah Anda yakin sekarang? Ye Bufan mencibir, Nona Li, apakah Anda mabuk? Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda meyakinkan saya. Anda, ekspresi Li Hongying berubah, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun ada orangnya sendiri di kapal, tidak ada tanda-tanda dari Ouyang Lan. Saat ini, speedboat semakin dekat, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Sun Wei dan yang lainnya diikat erat, dan seorang pria jangkung berdiri di belakang mereka. Saat ini, speedboat tiba di Pulau Jiangxin. Setelah parkir, Gao Daqiang melemparkan semua orang ini ke pantai seperti karung pasir, lalu melompat. Ye Bufan berkata dengan bercanda, Nona, orang yang menyandera sepertinya adalah salah satu dari Anda, kan? Wajah Li Hongying juga pucat tangkap dia, tapi dia juga menjadi tawanan orang lain. Kali ini, Gao Daqiang membawa 4 orang ke Ye Bufan, keempat bajingan ini menyusahkan Bibi Ouyang dan ditangkap olehku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap dan dia menunjuk ke pisau di belakang dia. Wanita itu melambaikan tangannya. Orang-orang seperti Oh Jianghui tercela. Pertama mereka menculik murid-muridnya sendiri, dan sekarang mereka menyerang ibunya. Tentu saja, dia tidak lagi sopan kepada orang-orang seperti itu. Sang wanita pedang berjalan mendekat dengan kedua pedang di tangannya. Cahaya pedang itu bersinar, dan tendon dan paha belakang mereka berempat terputus dalam sekejap tidak lagi dapat berbuat jahat. Ekspresi Li Hongying berubah drastis dan dia berkata dengan marah, ya, apakah kamu terlalu sombong? Meskipun ibumu baik-baik saja, wanitamu ada di tanganku. Seolah-olah untuk memverifikasi apa yang dia katakan, terdengar suara motor lain di sungai. Setelah bunyi tersebut, sebuah speedboat datang dengan cepat. Yang berdiri di haluan adalah An Yimo, diikuti oleh Sun Feng dari klub Dajiang dan 2 pengikut lainnya. Li Hongying mempelajari pelajaran kali ini dan tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Ketika speedboat semakin dekat, dan dia yakin bahwa An Yimo memang ada di tangannya, dia berkata dengan bangga, Ye Bufan, apakah kamu melihat itu? An Yimo telah ditangkap. Orang-orangku ditangkap. Ekspresi semua orang berubah sekarang, termasuk ekspresi Nyonya Dao,
yang menjadi sedikit berat. Tidak peduli seberapa terampilnya dia, jika pihak lain menyandera, dia pasti harus menggunakan jebakan. Hanya Ye Bufan yang tetap tenang dan tenang. Dia memandang Li Hongying dan berkata, beberapa hal yang kamu lihat mungkin tidak benar. Petik 2. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah aku menemukan seseorang yang berpura-pura? Tidak mengerti maksud perkataan Ye Bufan, speedboat merapat dan Sun Feng mengantar An Yimo keluar dari perahu. Dia membawa orang itu ke sisinya dan berkata dengan wajah bangga, Nona, saya membawa orang itu kembali. Li Hongying berkata, nama keluarga saya adalah Ye, apalagi yang ingin Anda katakan kali ini? Lihat apakah ini milik Anda wanita, apakah kamu ingin aku melepas pakaiannya dan mengidentifikasinya? Wanita ini sangat bijaksana dan meminta orang-orangnya untuk mengelilingi An Yimo saat dia berbicara, karena takut pihak lain akan merebutnya. Bagaimanapun, baik Daun Yangzi dan Ye Bufan adalah master terbaik. Ye Bufan memandang An Yimo dan berkata, aku ingin kamu beristirahat dengan baik di rumah. Mengapa kamu ada di sini? Seorang Yimo tidak merasa gugup menjadi sandera, dan berkata dengan ramah, Aren, bukankah mereka takut kamu dalam bahaya di sini? Datang saja dan lihat apakah saya bisa membantu. Percakapan kedua orang itu membuat orang lain bingung. Apa maksudnya ini? Seolah-olah An Yimo bersedia datang. Li Hongying berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Bufan, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu setuju dengan persyaratanku? Jika kamu tidak setuju, aku akan menelanjangi wanitamu di depan umum sekarang. Yimo berkata, oke, kemarilah, jangan bermain lagi. Sun Feng tidak berpartisipasi dalam kompetisi grup hari ini, dan belum pernah melihat keterampilan Ye Bufan. Tentu saja, dia tidak tahu seberapa kuat lawannya dan berteriak, Nak, apakah kamu sakit jiwa? Dia adalah tawananku. Kamu pikir dia sedang bermain-main. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut melihat tangan An Yimo gemetar potongan seperti kertas, dan tidak memiliki efek pemblokiran sama sekali. Ini, bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi untuk sementara waktu. Bagaimana kecantikan yang lembut bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Reaksi Li Hongying sangat cepat. Wanita itu segera berteriak, tangkap dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Dia hanya seorang sandera dan alat tawar-menawar terakhir dalam negosiasi. Kehilangan. Orang-orang di sebelahnya mendengar teriakan itu dan segera bergegas mendekat. Seorang Yimo baru saja mencapai tahap Xuanji Dzogchen dan belum berlatih gerakan apapun. Meski begitu, energi yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang itu. Mereka segera terguncang dan terbang mundur seperti kupu-kupu, muntah darah dalam mulut besar. Sun Feng bahkan lebih sengsara. Di tengah kekacauan itu, An Yimo menamparkan dadanya dengan telapak tangannya, seluruh dadanya roboh dan terbang lebih dari 10 meter seperti karung robek. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Li Hongying terkejut, tapi dia tidak menyerah. Dia pindah ke belakang An Yimo dan menamparnya. Karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan An Yimo tidak tahu gerakan apapun, punggungnya dipukul dengan kuat oleh telapak tangan ini. Melihat pemandangan ini, Nyonya Dao dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi pemandangan berikutnya membuat orang-orang tercengang. Seorang Yimo tidak bergerak sama sekali setelah dipukul, tetapi Li Hongying sangat terkejut hingga dia terbang mundur 7 atau 8 meter dan menabrak pohon besar dengan keras. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, meskipun berhasil, kesenjangan budidaya antara keduanya terlalu besar. Yang satu hanya pada tahap awal level Xuan, sementara yang lainnya berada pada tahap Dzogchen level Xuan. Dalam hal ini, An Yimo tidak akan terluka, tetapi Li Hongying lah yang menderita kerugian. Dia merasakan gelombang energi dan darah di dadanya, dan seteguk darah lama hampir muncrat. Berjuang untuk bangkit dari tanah, akhirnya dia paham. Pantas saja Ye Bufan hanya bilang berhenti bermain. Ternyata mereka tidak diculik sama sekali, melainkan berpura-pura menjadi sandera untuk menggoda mereka. Pada saat yang sama, dia sangat ketakutan. Mengapa semua wanita di sekitar Ye Bufan adalah monster? Bahkan jika wanita pedang itu sangat kuat, bagaimana mungkin An Yimo memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi?
Yang paling penting adalah dia memiliki pemahaman mendetail sebelum mengambil tindakan. Di antara banyak wanita Ye Bufan, Sima Wei memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan Qin Cucu memiliki banyak pengawal di sekelilingnya. He Suang-Suang sendiri adalah seorang pejuang dan wakil kapten tim kejahatan, jadi tentu saja tidak nyaman baginya untuk melakukannya. Karena itu, target akhirnya ditetapkan pada An Yimo, mengira bahwa dia hanyalah seorang wanita pekerja biasa, namun dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasinya lebih tinggi dari orang lain memakan harimau. Tidak hanya Li Hongying, tetapi Nyonya Dao juga terkejut. Tepat ketika An Yimo pulang kerja, langkahnya masih sembrono, napasnya tidak teratur, dan dia tidak memiliki dasar kekuatan internal. Mengapa Anda tiba-tiba mengalami kultivasi yang begitu mendalam? Apakah ini keajaiban lain yang diciptakan oleh Sang Guru? Bab 466, Pohon Palem Besi Mengambang di Atas Air. Ye Bufan melangkah ke arah Li Hongying dan berkata, "Nona Li, apakah ini giliranku sekarang? Mengingat kamu seorang wanita, aku tidak ingin berdebat terlalu banyak denganmu. Aku hanya ingin melupakan penghancuran diri Dantian, hari ini. Anda ingin saya menghancurkan Dantian saya?" Li Hongying berteriak, "Anak muda bernama Ye, apakah menurut Anda Dajiang kita hanya memiliki kekuatan ini?" Ye Bufan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan dan menatapnya dan berkata, "Jadi, Anda masih harus melakukannya. Apakah ada kekuatan tersembunyi? Tentu saja, klub Dajiang kami jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan." Li Hongying berkata, "Awalnya, kota Jiangnan tidak berarti apa-apa bagi kami. Tujuan klub Dajiang kami adalah untuk sepenuhnya mengendalikan seluruh kota Provinsi Jiangnan, jadi saya menyembunyikan kekuatan saya. Tapi sekarang Anda mengganggu rencana saya satu demi satu dan memaksa kami untuk mengambil tindakan, itu bukan kesalahan orang lain." Mengatakan ini, dia mengeluarkan sinyal kembang api dan menembakkannya ke udara. Kembang apinya terang benderang dan terlihat sangat indah, lalu terdengar suara gemuruh panjang dari dalam danau, "Nona, telapak tangan besi saya mengambang di atas air." Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat seorang pria berambut panjang berbaju putih menunggangi ombak datang. Di bawah cahaya bulan, pakaian putih pria ini terlihat sangat centil, dan dengan rambut panjangnya yang tergerai, dia tampak seperti makhluk abadi yang turun dari bumi. Yang paling penting adalah orang ini tidak berada di perahu manapun. Dia menginjak air dengan satu kaki pada satu waktu, tetapi dia berjalan menuju sisi ini dengan sangat cepat seolah-olah dia sedang turun ke bumi. "Sial, bukankah orang ini terlalu hebat?" Wu Zihao dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Keterampilan mengambang di air seperti ini hanya terlihat di film dan serial TV di masa lalu, tetapi mereka tidak menyangka akan melihatnya sendiri, mata hari ini. Melihat penampilan cakep pria ini, Ye Bufan hanya bisa mencibir di sudut mulutnya. Keterampilan mengendarai ombak seperti ini benar-benar metode yang mencolok untuk prajurit tingkat Suan. Jika mau, Anda bisa tidur di tepi sungai, apalagi berjalan di atas ombak. Merasakan ekspresi terkejut semua orang, Li Hongying berkata dengan wajah bangga, "Ini adalah tetua agung dari asosiasi Dajiang kami, Feng Sihai mengapung di atas air palem besi." Pada saat ini, Feng Sihai sepertinya mendengar kata-kata di pulau itu, dan berteriak lagi, "Dengan telapak tangan besiku mengambang di atas air, siapa yang berani menjadi musuh jenderal? Orang ini benar-benar bisa berpura-pura. Jika aku tidak memberimu warna, dia akan masuk surga." Ye Bufan meraih pelat baja di atas meja dengan tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya mengambil botol anggur merah, terdengar bunyi dentang saat botol itu membentur pelat baja. Li Hongying berteriak, "Ye Bufan, apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada, hanya mengetuk untuk bersenang-senang," kata Ye Bufan sambil mengetukkan botol anggur di tangannya ke pelat baja lagi. Dentang, suara ketukan yang keras bergema di langit malam. Suara ini mungkin tidak terlalu terdengar di telinga orang lain, tetapi di telinga Feng Sihai, suaranya seperti guntur. Yang paling membuatnya ngeri adalah setiap serangan terjadi pada titik di mana kekuatan lamanya hampir memudar dan kekuatan baru belum muncul. Hanya setelah 2 serangan, Qi-nya mulai tidak teratur, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Orang ini sedikit panik,
tapi dia berada di atas air dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, suara ketukan ketiga datang. Feng Zihai tidak tahan lagi. Energinya menjadi sangat kacau. Tolong, 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 tolong. Feng Zihai berjuang mati-matian setelah jatuh ke dalam air. Orang-orang di pulau itu terkejut pada awalnya bagaimana dia tiba-tiba jatuh ke dalam air, dan kemudian mereka menemukan bahwa orang ini tidak tahu bagaimana melakukannya. Sial, lucu sekali. Orang yang latihan mengambang tidak bisa berenang. Ini normal. Mungkin dia mengira dia selalu bisa mengapung dan tidak perlu belajar berenang. Lihat dia tenggelam seperti itu, telapak besi mengapung di atas air dan berubah menjadi ikan laut. Tang Ming dan yang lainnya melihat orang ini jatuh ke dalam air dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Li Hongying benar-benar panik. Tidak ada yang menyangka situasi ini akan terjadi. Meskipun ini membuatnya merasa tidak tahu malu, pihak lain adalah tetua dari masyarakat Dajiang, dan dia tidak bisa melihatnya tenggelam begitu saja. Dia buru-buru berkata kepada orang-orang di sekitarnya, cepat selamatkan orang-orang. Segera, dua pria yang pandai berenang melompat ke sungai. Untungnya, Feng Zihai tidak jauh dari Pulau Jiangxin, dan tak lama kemudian kedua pria itu menjemputnya dan membawanya ke pulau sungai. Namun, dibandingkan dengan penampilannya yang centil sebelumnya, Feng Zihai terlihat sangat menyedihkan saat ini. Rambut panjangnya yang tergerai telah berubah menjadi kunci dan ditutupi tanaman air. Yang paling lucu adalah ada seekor kepiting sungai yang menjepit rambutnya dengan erat dan tidak mau melepaskan jepitannya apapun yang terjadi, seolah-olah ia memiliki kebencian yang mendalam. Setelah mendarat, perutnya bengkak, sepertinya dia baru saja minum banyak air. Dua anak buah Ojiang Hui menekan perutnya 2 kali. Feng Zihai langsung muntah gembira. Di air sungai yang dimuntahkannya, ternyata ada 2 ekor ikan kecil yang jatuh ke tanah dan melompat-lompat. Tang Ming segera berseru, astaga, ini kungfu sungguhan. Para tetua asosiasi Dajiang benar-benar luar biasa. Tapi nama panggilanmu jelas tidak pantas. Jangan menyebutnya telapak besi yang mengambang di air, sebut saja Tihang Haidilao. Wu Zihao dia berkata sambil tersenyum, saya sangat pandai minum air. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Petik 2. Siapapun yang berani menghina saya, Dajiang Hui, saya akan lihat apakah saya tidak memotong lidah Anda. Petik 2. Teriakan marah, 2 aliran cahaya dan kilat datang, ditembakkan ke mulut Wu Zihao dan Tang Ming. Tang Ming merasa ngeri. Kultivasinya baru saja mencapai tahap awal tingkat kuning, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pisau terbang secepat itu. Belum lagi Wu Zihao, dia hanyalah orang biasa, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa pisau terbang sudah ada di depannya. Pada saat kritis ini, Ye Bufan mengangkat tangannya dan baskom baja serta botol anggur terbang keluar, menjatuhkan kedua pisau terbang tersebut. Tang Ming dan Wu Zihao menghirup udara. Mereka baru saja membuat lingkaran penuh di gerbang neraka. Jika Guru Ye tidak mengambil tindakan tepat waktu, mereka mungkin tertembak di tenggorokan saat ini. Semua orang melihat ke arah datangnya pisau terbang itu, dan melihat seorang wanita berpenampilan centil berjalan mendekat. Wanita ini memakai riasan tebal dan sosok yang menggairahkan. Dia mengenakan gaun merah cerah, dan dadanya dipotong sangat rendah, memperlihatkan banyak daging putih. Jika saya tidak melihat kekuatan pisau terbangnya, saya akan mengira dia adalah gadis jalanan. Dia melirik ke arah Ye Bufan dan berkata dengan suara centil, adik, kamu sangat terampil. Kamu bahkan dapat memblokir pisau terbangku. Ye Bufan berkata, sebagai Master Xuanji, dia tidak menyerang orang biasa, tapi dia tetap saja. Betapa tidak tahu malunya kamu melancarkan serangan diam-diam. Petik 2. Adikku, aku seorang wanita, apapun yang aku lakukan dapat dimaafkan. Wanita itu tidak terlihat bersalah sama sekali. Dia terkekeh beberapa kali dan menggodanya. Ye Bufan lagi, matanya, dia terlihat cukup tampan, tapi aku tidak tahu bagaimana keadaannya di tempat tidur. Mengapa kamu tidak pergi bermain dengan adikmu sekarang? Dia mengatakan ini dengan ekspresi seperti menggoda kekasihnya He sedang memarahi, tapi tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan 3 aliran cahaya melesat ke arah wajah dan dada Ye Bufan. Bab 467 Guanyin 1000 tangan.
Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku, dan kecepatan menembaknya bahkan lebih cepat. Yang lain bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan beberapa anak panah emas di tangannya telah ditembakkan. Guanyin Hekuaisou yang bertangan 1000, tetua kedua dari masyarakat Dajiang, selalu dikenal licik dan licik. Banyak sekali master yang jatuh ke dalam serangan diam-diamnya dengan senjata tersembunyi. Sayang sekali dia bertemu Ye Bufan hari ini. Saat dia muncul, seluruh tubuhnya dipindai. Jelas di mana ada anak panah, pedang tersembunyi, jarum terbang, dan berapa banyak senjata tersembunyi yang dia miliki di tubuhnya. Terlebih lagi, di bawah kesadaran, anak panah secepat kilat itu sama lambatnya dengan bergerak dalam gerakan lambat, tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tangannya seperti kilat, seperti kupu-kupu yang menembus bunga. Ketika semua orang melihat dengan jelas, mereka sudah memegang 5 anak panah yang ditembakkan Hekuaisou di telapak tangannya. Guru Ye perkasa, Guru Ye sangat kuat. Tang Ming dan yang lainnya bersorak, mengagumi keterampilan Ye Bufan. Hekuaisou terkejut pada awalnya, dan kemudian mencibir, kamu benar-benar bisa menangkap anak panah Hekuaisouku. Adikku benar tentangmu. Kamu memiliki keterampilan yang bagus. Tapi bukanlah hal yang baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu cepat. Gampang. Itu membuat wanita tidak puas. Hekuaisou. Ye Bufan mengabaikan godaannya dan berkata dengan nada bercanda, sayang sekali tidak melakukan siaran langsung dengan nama ini. Meskipun kamu terlihat sedikit jelek, asalkan kamu berkinerja baik, Anda dapat menghasilkan 180 yuan dalam sehari. Jika tidak bisa, Anda juga bisa menjadi pencopet. Dengan kecepatan Anda, mencuri beberapa dompet sehari seharusnya tidak menjadi masalah lebih baik daripada menjadi tetua yang tidak berguna di Dajiang. Wajah Hekuaisou menjadi jelek. Dulu, ketika ada yang melihatnya, dia akan menghindarinya seperti ular atau kalajengking. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menggunakan namanya sebagai bahan tertawaan? Tapi tak lama kemudian, dia mulai tertawa lagi. Adik, apa yang kamu katakan membuat semua orang bersemangat. Tolong bantu adikku melihat berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan dengan melakukan siaran langsung dengan metode ini. Ke bawah, kecepatan kedua tangannya bahkan lebih luar biasa. Anak panah, jarum terbang, panah lengan, dan senjata tersembunyi lainnya yang tak terhitung jumlahnya menghujani Ye Bufan. Langit penuh dengan bunga dan hujan. Aksi terkenal Hekuaisou disebut Guanyin 1000 tangan karena keterampilan ini begitu kuat hingga seolah-olah memiliki 1000 tangan. Orang-orang biasa tidak berbicara tentang menerima tindakan tersebut, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas. Sangat disayangkan hari ini saya bertemu Ye Bufan. Dengan kesadarannya yang luas dan keterampilannya yang luar biasa, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh senjata tersembunyi. Suara dentingan tidak ada habisnya, dan ketika semua orang memusatkan perhatian mereka padanya lagi, pelat baja yang dibuang itu kembali ke tangan mereka pada suatu saat, berisi senjata tersembunyi dari berbagai ukuran. Sekarang semua orang terkejut, terutama Hekuaisou. Sejak dia debut, tidak ada yang bisa bertahan dari teknik senjata tersembunyi yang digunakan di langit. Ye Bufan memegang nampan di tangan kirinya dan mengambil anak panah dengan tangan kanannya. Dia mengetuknya dan berkata, bahan yang kamu gunakan sudah tidak bagus lagi. Kamu pelit sekali. Orang bilang itu anak panah emas. Bagaimana kamu bisa membuatnya dari besi tua? Nak, karena kamu tidak puas dengan panah emas Penatua He, bagaimana kalau kamu melihat pedang emasku? Pria tua telah tiba di luar kerumunan. Pria ini mengenakan pakaian biasa, layaknya pekerja migran, namun sekujur tubuhnya memancarkan aura pedang tajam yang tak seorang pun berani meremehkannya. Tetua ketiga dari masyarakat Dajiang memiliki tangan yang cepat dengan pedang emas dan keterampilan kuda. Begitu dia selesai berbicara, Ma Gong melompat ke udara, dengan pisau emas panjang di telapak tangannya. Pedang itu bersinar, sangat terang, dan cahaya keemasan yang memenuhi langit langsung menenggelamkan Ye Bufan. Karena kamu menyukainya, ambillah. Ye Bufan mengayunkan pelat baja di tangannya, dan senjata tersembunyi di dalamnya langsung terbang keluar lagi. Efeknya tidak kalah dengan hujan bunga tadi. Ah!
Ma Gong jelas di luar dugaan. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan melakukan ini padanya. Tidak lagi peduli untuk memamerkan keterampilan pedangnya, dia dengan cepat mengambil kembali pedang emas di tangannya dan terus memutar senjata yang tersembunyi. Setelah terdengar bunyi dentingan, meski enggan mengambil senjata tersembunyi itu, ia terpaksa berada lebih dari 10 meter. He Kuaishou tersenyum manis dan berkata, "Adik, aku belajar dengan sangat cepat, tapi sayang sekali aku masih sedikit tertinggal dan itu tidak berpengaruh." Ye Bufan tersenyum tipis dan berteriak ke arah Ma Gong, "Jatuhkan itu." Hampir menjadi miliknya begitu dia selesai berbicara, ikat pinggang Ma Gong langsung pecah menjadi dua bagian, dan celananya tiba-tiba jatuh, memperlihatkan sepasang celana dalam berwarna merah cerah. Ternyata di antara senjata tersembunyi yang memenuhi langit tadi, ada anak panah yang telah melepaskan ikat pinggangnya. Sial, aku tidak menyangka para tetua masyarakat Dajiang memiliki hobi khusus. Mereka suka memakai pakaian dalam berwarna merah. Apakah itu untuk mengusir roh jahat? Bukankah ini mesum? Oke, itu dia. Lumayan, mungkin ada celana berbentuk J berwarna merah muda di dalamnya. Melihat guru mereka memamerkan kekuatannya, para siswa di kelas 5, kelas 2, sangat bersemangat. Mereka semua mengomentari celana merah, dan mereka sudah memasang yang baru diculik. Semua rasa frustrasinya dilampiaskan. Ekspresi He Kuaishou menjadi sangat jelek. Dia mengetahui keterampilan pedang Ma Gong dengan sangat baik, dan bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Ma Gong semakin malu. Wajah tuanya berubah warna menjadi hati babi. Dia mengangkat celananya, meminta ikat pinggang dari pria di sebelahnya, dan mengikat kembali celananya. Ye Bufan melirik ketiga tetua di depannya dan berkata dengan dingin, "Demi kesulitanmu dalam berkultivasi, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Cepat keluar dari sini, jika tidak maka akan terlambat." Gertak, "Kami di Dajiang akan melakukannya." Orang macam apa ketiga tetua itu? Bagaimana mereka bisa takut dengan tipuan kotormu? Li Hongying tahu bahwa tidak ada jalan keluar sekarang, jadi dia berteriak dengan tegas, bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan, dia hanya satu orang. "Ayo kita lakukan bersama." Dia sudah melihatnya. Setelah keluar, jika mereka bertarung sendirian, tidak ada anak buahnya, bahkan ketiga tetua, yang bisa menandingi Ye Bufan. Cara terbaik adalah menyerang bersama dan menang melalui kekacauan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Bufan dan Daun Yangzi, mereka tidak dapat melindungi begitu banyak orang. Selama mereka memiliki beberapa sandera, mereka akan memiliki modal untuk bernegosiasi ulang. Yang lain jelas menyadari hal ini, dan setelah menerima perintah, mereka mengerumuni dan mengepung Ye Bufan dan yang lainnya di tengah. "Nak, jika kamu baru saja selingkuh, aku harus menghajarmu sampai babak belur." Feng Zihai yang lebih tua telah pulih dari keadaan tenggelam saat ini dia baru saja jatuh ke sungai. Saat ini, semua amarahnya ditujukan pada Ye Bufan. Orang ini bisa menjadi tetua yang hebat dari Asosiasi Dajiang, dan budidayanya telah mencapai tahap akhir tingkat Suan. Selain itu, dia memiliki dua keterampilan unik. Satu adalah keterampilan ringan mengambang di atas air, dan yang lainnya adalah keterampilan besi palem pasir. Bersama-sama mereka disebut besi mengapung di atas air. Pada saat ini, dia melompat ke udara, seperti burung besar, dan membanting wajah Ye Bufan dengan dua telapak tangan besi. Bab 468, Telapak Besi. Iron Palm, banyak orang di China pernah mendengar nama ini, dan sering terlihat di film dan serial TV, namun sangat sulit untuk mempraktikkannya secara ekstrim. Pada awal latihan, seseorang harus memukul pasir besi dengan dua telapak tangan setiap hari, bersamaan dengan metode unik melatih kekuatan dalam. Setelah latihan, tangan direndam dalam obat khusus untuk menguatkan otot dan tulang. Setelah keterampilan selesai, pasir besi dipanaskan, dan kedua telapak tangan terus-menerus ditempa di pasir besi merah menyala. Telapak pasir besi yang dihasilkan tidak hanya sangat keras, tetapi juga memiliki bau terbakar yang sangat kuat. Telapak pasir besi Feng Zihai jelas telah mencapai tingkat daceng. Tangannya jauh lebih besar dari orang biasa dan sangat tebal, seperti dua potong besi hitam. Dan begitu ditembakkan, udara langsung seperti tersulut, mengeluarkan gelombang udara yang panas. Pada saat yang sama,
Kedua belah pihak bertarung bersama. Daun Yangzi versus Kuai Shou Jin Dao Magong, Gao Daqiang versus Guanyin He Kuai Shou bersenjata 1000. Seorang Yimo melindungi Hai Mingzi dan orang lain di belakangnya. Meskipun dia belum berlatih gerakan khusus apapun, kultivasinya sudah maju dan dia lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang yang akan bergegas dari Dajiang. Tang Ming bersembunyi di belakangnya, melakukan serangan diam-diam dari waktu ke waktu. Keduanya saling melengkapi dengan baik ketika mereka bekerja sama. Meskipun Li Hongying dan yang lainnya cemas, mereka tidak punya solusi sama sekali. Ye Bufan tidak berniat mengelak saat menghadapi sepasang telapak tangan besi Feng Zihai, dan juga memukulnya dengan dua telapak tangan. Meskipun telapak pasir besi sangat kuat, ia tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan teknik superior seperti Keoski. Telapak tangan kedua orang itu saling bersentuhan, dan dengan keras, mereka terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, tapi Ye Bufan tidak bergerak sama sekali. Feng Zihai terkejut. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Telapak tangan ini mengejutkan bagian dalam tubuhnya dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Bufan dengan santai menguji kultivasinya sendiri dan hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, saya khawatir itu akan membunuhnya dalam satu gerakan. Ye Bufan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatapnya dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Masih terlambat untuk melarikan diri." Petik 2. Berhentilah bermimpi, aku harus membunuhmu hari ini. Petik 2. Bahwa pihak lain lebih kuat dari dirinya sendiri, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dan dia tidak dapat ditakuti dengan beberapa kata sebagai tetua terhebat dari masyarakat Dajiang. Yang paling penting adalah dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan, berpikir bahwa lawannya hanya memiliki Ye Bufan sebagai masternya. Selama dia bisa menunda waktu, Kuai Shou dan Ma Gong bisa datang membantu ketika mereka menghabisi lawannya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi pihak lain, tidak mungkin untuk menolak gabungan kekuatan ketiga tetua. Namun nyatanya, pemikirannya salah. Dua orang lainnya tidak dapat mendukungnya, dan dia tidak dapat menunda waktu. Ketika dia memukul dua telapak tangan besi lagi, Ye Bufan tidak melawannya secara langsung, tetapi mengulurkan jari telunjuk untuk menusuknya. Kilatan kegembiraan melintas di wajah Feng Zihai. Meskipun dia tidak sebaik lawannya, dia telah berlatih telapak pasir besi sejak dia masih kecil dan sekuat besi dengan itu, dan dia akan dipukuli hingga otot dan tulangnya patah. Memikirkan hal ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menghancurkannya dengan keras. Namun patah tulang dan patah tulang yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, timbul rasa sakit yang menusuk jantung di telapak tangannya. Ah! Feng Zihai menjerit. Sejak dia berlatih telapak pasir besi, telapak tangannya seperti dua balok besi, dan bahkan reaksi sarafnya tidak pernah sesakit hari ini. Melihat ke bawah, saya melihat lubang transparan di titik laogong di telapak kedua tangan, dan darah mengalir deras. Dia telah berlatih telapak pasir besi sejak dia masih kecil. Sekarang laogong poin telah rusak, semua budidaya seumur hidupnya hancur. Ah! Beraninya kamu merusak kultivasiku. Pada saat ini, Feng Zihai telah memasuki keadaan gila, benar-benar lupa bahwa tingkat kultivasinya telah dihapuskan, dan bergegas menuju Ye Bufan dengan gila-gilaan. Ye Bufan mengerutkan kening. Orang ini benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati. Tiba-tiba, dantian Feng Zihai hancur, dan dia terbang lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna. Di sisi lain, dua sahabat yang sangat ia harapkan juga berada dalam bahaya. Avalokitesvara He Kuai Shou bertangan 1000 berhadapan dengan Gao Daqiang. Setelah pertarungan, dia segera menggunakan keahlian uniknya menekan bagian bawah kotak. Dia mengayunkan 10 anak panah secara berurutan dengan kedua tangannya, menembaki Gao Daqiang dari arah yang berbeda. Menurutnya, pria besar di seberangnya tidak bisa menghindari teknik senjata tersembunyi yang luar biasa ini. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki keterampilan mesum Ye Bufan. Melihat anak panah itu semakin dekat ke Gao Daqiang, namun pihak lain bahkan tidak bereaksi sama sekali, senyuman muncul di bibirnya.
Tapi tak lama kemudian matanya tiba-tiba melebar lagi, dan dia melihat ke-10 anak panah itu ditembakkan ke tubuh Gao Daqiang, tapi itu seperti menabrak dinding tembaga dan dinding besi, dan semuanya jatuh ke tanah setelah mengeluarkan suara gemerincing emas dan besi. Pria besar di depannya tidak mengalami kerusakan apapun pada tubuhnya kecuali 10 lubang di pakaiannya. Ah, apa yang terjadi? He Kuaishou tidak berpikir bahwa anak panahnya tidak cukup tajam. Anda harus tahu bahwa selama latihan normal, setiap anak panah dapat menembus pelat baja setebal 1 cm. Gao Daqiang terkekeh, Xiao Fan benar, potongan tembaga dan besimu tidak ada gunanya sama sekali. Wajah He Kuaishou menjadi gelap, dan kemudian sebuah ember besi muncul di telapak tangannya, bunga pir hujan lebat. Senjata tersembunyi semacam ini dibuat dengan cara khusus dan diaktifkan oleh mesin. Setelah diluncurkan, senjata ini sangat kuat dan dapat menembus emas dan kerikil. Menghadapi Gao Daqiang yang semakin dekat, He Kuai menekankan tangannya pada mekanisme di belakang jarum bunga pir hujan badai. Dia mendengar bunyi klik, dan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Gao Daqiang seperti hujan lebat dan angin kencang. Jarum bunga pir badai hujan jelas merupakan salah satu dari 10 senjata tersembunyi teratas. Jika itu adalah orang lain, akan sulit untuk menghindari semuanya, tidak peduli seberapa terampil mereka. Apalagi jarum baja ini diisi dengan obat bius yang kuat, dan satu tembakan saja sudah cukup membuat lawan kehilangan kemampuan bertarung seketika. Tapi Gao Daqiang ditakdirkan untuk menjadi bukan orang biasa. Sebagai biksu pemurni tubuh di tingkat Dzogchen tingkat Xuan, dia benar-benar musuh senjata tersembunyi. Jarum baja ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya, dan jatuh ke tanah setelah mengenai kulitnya. Pada saat ini, dia telah tiba di depan He Kuaishou, mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas daun ketail dan mengambil jarum suntik dari jarum bunga pir badai hujan di tangannya, dan itu langsung membentuk bola besi. Ah, ketergantungan terbesar He Kuaishou adalah senjata tersembunyinya yang luar biasa. Begitu lawan mendekat, efektivitas tempurnya akan langsung turun ke bawah. Yang paling penting adalah pria besar di depannya benar-benar menakutkan. Dia adalah raksasa ponsel yang benar-benar kebal. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak monster di sekitar Ye Bufan. Gao Daqiang jelas tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Pada saat ini, tinju besarnya menghantam wajahnya dengan momentum yang luar biasa. He Kuaishou juga bereaksi sangat cepat, melompat ke udara dan menendang tinju Gao Daqiang dengan kedua kakinya. Dengan suara keras yang teredam, tinju dan kedua telapak kakinya bertabrakan, dan dia segera terbang menuju kejauhan seperti meriam manusia. Setelah mendarat, dia berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang, dan menghilang di malam hari dalam sekejap. Ternyata wanita ini sangat licik. Setelah dia yakin bahwa dia bukan tandingannya, dia langsung memilih untuk melarikan diri tanpa penundaan, dan justru karena itulah dia menyelamatkan nyawanya. Bab 469, Patah Otot dan Tulang. Di sisi lain, Ma Gong berhadapan dengan Dao Niangzi. Kamu wanita, kudengar kamulah yang melumpuhkan saudaraku Ma Qing. Dao Niangzi mengenakan kerudung tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak segera keluar dari sini, kamu akan menjadi yang berikutnya. Pelacur bau, kamu, beraninya kamu menyerang saudaraku, aku harus memotong tendon tangan dan paha belakangmu hari ini dan menjualmu ke Afrika. Ma Gong adalah saudara kandung Ma Qing pengetahuan dalam ilmu pedang. Awalnya, dia ingin melampiaskan amarahnya ketika dia mengetahui bahwa adik laki-lakinya telah kehilangan seluruh anggota tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata ini hanya mengenai titik sakit hati Lady Dao. Sebelum dia selesai berbicara, kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya, dan pedang naga dan Phoenix milik wanita pedang itu langsung menelannya. Ketika Ma Gong mendengar bahwa saudaranya telah digulingkan, dia bergegas-bergegas. Dia bahkan tidak mengetahui siapa pihak lain itu. Saat ini, ketika aku merasakan ketajaman ilmu pedang wanita pedang itu, aku terkejut. Pantas saja kakakku dikalahkan oleh wanita ini, dan aku bukan tandingannya. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap akhir tingkat Xuan, dan masih jauh di belakang Dao Niangzi, yang berada pada tahap Dzogchen tingkat Xuan. Dalam hal ilmu pedang, wanita pedang mendapat bimbingan dari Ye Bufan,
dan ilmu pedangnya meningkat pesat, dan bahkan tidak sebanding dengan dia. Ma Gong mengeluarkan pedang emasnya dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia tidak bisa menahan cahaya pedang yang meresap kemana-mana. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah. Ma Gong berdiri tegak. Beberapa detik kemudian, garis darah mengalir dari tenggorokannya. Pisau wanita pedang itu tidak terlihat berat, tapi tepat menggorok lehernya. Setelah Ma Gong berdiri di sana sejenak, dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk dan kehilangan napas. Hanya dalam 1 atau 2 menit, ketiga tetua Da Jianghui meninggal, satu lumpuh, dan yang lainnya melarikan diri. Pada saat ini, anggota masyarakat Dajiang yang mengepung Hai Mingzi dan yang lainnya terkejut. Ketiga tetua semuanya adalah makhluk tertinggi di hati mereka, tetapi mereka diselesaikan dengan begitu mudah. Setelah jeda singkat, orang-orang lari ke segala arah. Li Hongying tahu bahwa situasinya telah berakhir dan ingin melarikan diri, tetapi dihadang oleh Nyonya Dao. Ye Bufan mendatanginya dan berkata, "Aku sudah memberimu pilihan sejak lama, kenapa repot-repot?" Li Hongying berteriak dengan sedih, "Jika kamu berani menyentuhku, Dajiang pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2 tanda seru petik 2. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita ini, dan menendang perut bagian bawahnya. Ki yang kuat langsung menghancurkan dantiannya. Ah! Tanda seru petik 2, Li Hongying diusir 7 atau 8 meter. Dia merasakan energi sebenarnya mengalir dari dantiannya, dan tiba-tiba berteriak dengan suara sedih, "Ye Bufan, tunggu saja, Dajiang tidak akan melepaskanmu." Mata Bufan berkilat dingin, "Jika kamu mengucapkan satu kata omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang." Merasakan niat membunuhnya, Li Hongying segera menutup mulutnya, dan kedua pria itu bergerak tersandung menuju kapal pesiar di pantai. Pada saat ini, dia membenci Ye Bufan di dalam hatinya. Awalnya, perjalanannya ke Jiangnan berjalan sangat lancar, dan dia akan dengan mudah memenangkan asosiasi seni bela diri Jiangnan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Cheng Yaojin akan muncul di tengah jalan. Tidak hanya mereka gagal, mereka juga kehilangan 3 tetua dan seorang pembunuh bayangan, Yang Xuyan. Bahkan jika Da Jianghui kuat, kekalahan ini akan melumpuhkan. Ye Bufan membuang jenazah Ma Gong dan kemudian membawa semua orang kembali ke sisi lain. Setelah mendarat, Hai Mingzi berkata, "Guru Ye, kembalilah ke sekolah bersama kami, tidak ada yang ingin meninggalkanmu." Mata Tang Ming semakin bersinar. Dia telah melihat kekuatan Guru Ye dengan matanya sendiri hari ini. "Ya, Guru Ye, kembalilah dan jadilah guru kelas kami, saya ingin belajar kungfu dari Anda." Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya, "Guru kelas mana yang mengajar seni bela diri?" Menghadapi tatapan tajam para siswa, dia berkata, "Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan, begitu pula saya, di sekolahmu, kembalilah dan belajar dengan baik, jangan terpengaruh olehku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Dao Niangxi, An Yimo dan Gao Daqiang ke dalam mobil dan pergi. Tanpa ancaman dari masyarakat Dajiang, keselamatan ini orang tidak akan dibutuhkan sama sekali. Khawatir, alangkah baiknya jika mereka tidak merugikan orang lain. Orang-orang lainnya saling memandang, dan Ai Meili berkata, "Bagaimana jika Guru Ye tidak kembali bersama kami?" Zhu Mingyu berkata, "Sebenarnya, ini normal. Menurutmu terlalu sederhana. Guru Ye diusir. Jika bukan karena kepala sekolah, bagaimana Anda bisa kembali jika Anda datang sendiri?" Wu Zihao berkata, "Maksud Anda, masih ada harapan bagi Guru Ye untuk kembali?" Zhu Mingyu berkata, "Tentu saja, selama kita memberikan tekanan yang cukup pada sekolah, kepala sekolah akan mengundangnya secara pribadi. Silakan kembali." Hai Mingzi berkata, "Kamu benar, kita harus meningkatkan intensitas besok agar sekolah." Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Benar-benar bisa merasakan tekanannya. Pada saat yang sama, orang-orang di belakang sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan. Di hutan kecil, lebih dari selusin sosok kulit hitam berkumpul di sini. "Apakah semua orang kita ada di sini?" Pembicaranya adalah seorang pria botak, tingginya sekitar 2 meter, dengan otot di sekujur tubuhnya yang tampak seperti baja. Dia adalah Holden, kapten tim X negara M.
Baru saja keempat tim X telah tiba dan berkumpul di sini. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang dimodifikasi secara mekanis dengan senjata berbeda yang tersembunyi di tubuh mereka, itu sangat merepotkan dan membutuhkan waktu lama untuk menyelinap ke Tiongkok. Seorang pria kulit hitam dengan kuncir di sebelahnya berkata, "Kapten, kita semua di sini." Dia adalah Gullit, kapten tim pertama. Gerard, kapten tim kedua, berkata, "Kapten, ayo kita ambil tindakan secepatnya. Kita harus membiarkan orang-orang Tiongkok yang penuh kebencian itu melihat kekuatan tim X kita." Petik 2. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kapten tim kelima yang meninggal, Kings, jadi dia sangat ingin membalaskan dendam temannya. KT, kapten tim ketiga, berkata, "Iya, Kapten, di masa lalu, orang-orang Tiongkok selalu membual tentang kungfu mereka. Itu luar biasa, dan tidak peduli seperti apa masyarakat kita sekarang. Sekarang kita harus membiarkan orang-orang Tiongkok yang bodoh itu melihat bahwa di hadapan teknologi tinggi kita, apa yang disebut kungfu Tiongkok bukanlah apa-apa." Cantona, kapten tim keempat, berkata, "Saya juga setuju. Sekarang kita lihat baik-baik. Sebagai pembaharu mekanis tim targetnya telah dikunci, dan berada di gedung Putri No. 1. Ayo pergi dan tangkap dia secara terbuka sekarang, sehingga orang-orang China dapat melihat kekuatan kita." Kali ini tim Kings gagal di sini, yang membuatnya merasa tidak tahu malu. Jadi kali ini dia tidak hanya ingin menyelesaikan tugasnya, tapi juga ingin melampiaskannya dengan gembira. 5 menit kemudian. Bab 470 Siapa pemburunya? Siapa mangsanya? Yuan Lu tahu bahwa ini adalah masa istimewa akhir-akhir ini, jadi dia tidak pergi makan bersama Ai Meili dan yang lainnya. Dia kembali ke asrama sendirian dan duduk sendirian di tempat tidur. Ye Bufan pergi dan He Suang pergi, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan tegang sepanjang waktu. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon He Suang untuk mengobrol, tetapi telepon pihak lain tidak dapat terhubung. Dia menutup telepon, berdoa agar kehidupan seperti ini segera berakhir, dan ayahnya segera kembali. Tetapi pada saat ini, pintunya diketuk dengan keras, dan sekelompok pria jangkung dan kuat berbaju hitam berjalan keluar. "Masuk. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Meskipun dia sudah menebak identitas orang-orang ini, Yuan Lu masih bertanya secara naluriah. Tetapi ketika dia selesai berbicara, kepulan asap keluar, dan kemudian dia pingsan di tempat tidur. Cantona melangkah maju, meraihnya, meletakkannya di pundaknya, dan semua orang berbalik dan berjalan keluar. Di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5 di seberang sekolah, pasukan elang terbang dan Mu Gaofeng sedang duduk bersama sambil minum. Herring meminum segelas anggur dan berkata dengan pipi merah, "Saudaraku, kita telah menunggu di sini selama sehari, mengapa bajingan dari negara M itu belum datang?" Hai Dongqing berkata, "Jangan khawatir, itu hanya akan datang, butuh waktu 1 atau 2 hari. Sekarang semua orang berebut waktu. Ini masih pagi," kata elang emas. "Bahkan jika orang-orang dari negara M ingin mengambil tindakan, mereka harus melakukannya pada larut malam. Bisa datang dengan cepat dan memberikannya kepada mereka," kata burung Nasar dengan bangga. "Cobalah sesuatu yang kuat dan ajari orang-orang di Paviliun Suanyuan bagaimana Biro Intelijen Khusus kami melakukan sesuatu." Petik 2. Beberapa orang selalu terbiasa dengan kesombongan buta, dan Herring adalah salah satunya. Sepertinya mereka lupa bahwa mereka baru saja dibunuh beberapa jam yang lalu. Sima Wei dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Sebaliknya, Mu Gaofeng lebih berhati-hati. Dia berkata, "Misi ini diperoleh melalui kerja keras dari atas. Kita harus berhati-hati dan melakukan sesuatu dengan baik. Jika tidak, hubungan khusus kita akan hancur." Petik 2. "Saudaramu, kamu juga berpikir banyak." Vulture menepuk pundaknya dan berkata, "Selama kita 3 bersaudara Fei Ying ada di sini, kamu bisa menikmati pertunjukannya dan tidak peduli dengan mereka. Mari kita urus berapa banyak orang yang ada." Sebagai beberapa orang-orang sedang berbicara, ponsel Mu Gaofeng tiba-tiba berdering. Dia melihat ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari penjaga yang telah dia atur, dan dengan cepat menekan tombol jawab. Setelah menerima telepon,
Ekspresinya berubah dan dia berkata kepada beberapa orang, 3 bersaudara, orang-orang dari negara M sudah ada di sini. Mereka baru saja bergegas ke sekolah untuk menangkap orang dan melukai 2 orang. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Keamanan. Hai Dongqing meletakkan sumpitnya dan berkata, berapa banyak orang di sini? Mu Gaofeng berkata, sekitar 16 atau 7. Jin. Diao mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa begitu banyak orang-orang bergegas masuk dan menangkap orang? Apakah akan ada masalah? Hering berkata dengan acuh tak acuh, jika ada masalah, ini karena strategi kita telah berhasil. Biarkan mereka mengambil tindakan secara langsung. Sekarang orang-orang ini telah jatuh ke dalam perangkap, kita hanya perlu menutup jaringnya. Hai Dongqing melambaikan tangannya, ayo pergi, kita harus menangkap orang-orang ini, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Burung hering itu berkata dengan penuh semangat, kami telah bersembunyi di sini selama berhari-hari, tetapi kami belum menangkap satupun. Sekarang ayo pergi, aku akan menemuimu 16 atau 7 tahun, mari kita lihat kemana arah wajah Paviliun Suanyuan. Saat mereka berbicara, beberapa orang bergegas keluar dari hotel dan bergegas ke sekolah bahasa asing Jiangnan. Ketika mereka sampai di taman bermain, mereka kebetulan melihat Holden dan yang lainnya keluar dari gedung bersama Yuan Lu dari kejauhan. Orang-orang di tim Gerard berkata, saya harap mereka segera muncul untuk membalaskan dendam Jin. Gulit berkata, mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh Tiongkok? Horton berkata, jangan terlalu banyak berpikir, sekarang kita kekuatannya cukup kuat, jadi bagaimana jika mereka memiliki jebakan? Siapa mangsanya dan siapa pemburunya, pada akhirnya bergantung pada kekuatan mereka. KT berkata, apa yang dikatakan bos masuk akal telah jatuh ke dalam jebakan. Gulit berteriak, Kapten, orang-orang mereka sepertinya akan datang. Mata kirinya telah dimodifikasi secara khusus dan memiliki fungsi penglihatan malam, dan penglihatannya sangat bagus dari kejauhan. Kemudian dia melihat elang terbang tim bergegas membawa orang-orang dari dinas rahasia. Holden berkata, karena mereka ada di sini, mari bersenang-senang dengan mereka. Saat ini, tim Flying Eagle telah bergegas bersama 20 atau 30 agen dari dinas rahasia, mengelilingi anggota tim X. Aku tidak menyangka, ini jebakan yang dibuat untukmu. Burung hering itu melangkah maju dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Cepat turunkan dia, lalu berlutut dan mohon ampun. Aku masih bisa selamatkan hidupmu. Sombong. 2. Holden melambaikan tangannya kepada pria kecil di sebelahnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Pergi dan beri dia warna. Tidak menganggap serius Vulture, bahkan pemimpin pasukan pun tidak. Dia tidak menggunakannya dan langsung mengirim bawahan dengan kekuatan paling rendah. Baiklah, Kapten. Pria kecil itu berkata dan melangkah mendekat. Ekspresi burung nasar berubah, dan terlihat jelas bahwa pihak lain tidak menganggapnya serius. Mencari kematian. Teriaknya dengan marah sambil mengangkat tangannya dan menepuk dada pria kecil itu. Karena rencana yang telah dibuat sebelumnya, semua orang ini harus ditangkap hidup-hidup dan kembali menamparkan wajah Paviliun Suanyuan. Jadi dia tidak membunuhnya, dia hanya ingin menyegel titik akupuntur di dada pria kecil itu dan menangkapnya hidup-hidup. Menghadapi jarinya, pria kecil itu tidak mengelak sama sekali, malah dia menghadapinya dengan dada terangkat. Karena kamu mencari masalah, kamu tidak bisa menyalahkanku. Burung hering itu menggunakan seluruh kekuatannya dan menyodoknya dengan satu jari. Dia adalah seniman bela diri tingkat Dzogchen tingkat Huang, ketika dia berlatih, dia dapat menembus batu bata dengan jari ini. Jadi menurutnya, lelaki kecil itu pasti akan terluka parah kali ini. Namun yang tidak disangkanya adalah setelah ia menyodok dada lelaki kecil itu dengan jarinya, hanya terdengar bunyi klik, disusul rasa sakit yang berdebar-debar, dan jarinya benar-benar patah. Burung hering itu kaget, apa yang terjadi? Sebenarnya dada lawan lebih keras dari baja. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut pria kecil itu, lalu dia meninju dadanya. Karena tergesa-gesa, burung nasar itu tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa melancarkan pukulan dengan tangan yang lain. Kedua tinju itu bertabrakan,
dan terdengar bunyi klik lagi. Kali ini suaranya lebih keras dari yang terakhir kali pria itu benar-benar meninju. Hancurkan kepalan tangan burung nasar itu menjadi beberapa bagian. Ah! Burung hering itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa tinju lawannya sebenarnya terbuat dari baja yang bagus. Jika sebelumnya ia mampu memahami lawan secara detail dan mengetahui detail lawan, dengan skill dan pengalaman seorang pejuang level kuning, ia dapat sepenuhnya menemukan kelemahan lawan dan mengalahkan lawan. Sayangnya dia terlalu sombong dan mengambil pendekatan langsung, akibatnya dia menderita 2 kerugian besar berturut-turut. Sebelum masalahnya selesai, lelaki kecil itu meninju tinjunya lalu memukul dadanya dengan keras tanpa kehilangan tenaga. Retak, suara retakan tulang lainnya terdengar, dan sebagian besar dada burung nasar itu roboh setelah dipukul.